Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Komisi Pemilihan Umum mulai disibukkan dengan sejumlah agenda. Sementara partai-partai politik mulai bersafari dan menimbang-nimbang sosok yang mumpuni untuk dijadikan calon pemimpin negeri. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Sorotan Sepekan. Genderang pemilu 2024 mulai berbunyi. Dalam rapat kerja nasional, sejumlah partai politik mulai menyusun strategi. Ada pula yang mulai saling bersilaturahmi, menjajaki kemungkinan berkoalisi. Beberapa nama tokoh pun mencuat sebagai bakal calon presiden 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo kemudian mengajak Gibran berkuda. Gibran pun antusias bisa belajar berkuda bersama Prabowo. Usai berkuda, Gibran dan Prabowo menikmati hidangan dalam satu meja. Gibran juga mendapatkan saran politik dari Prabowo untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Keduanya menikmati makan siang bersama sambil membicarakan sejumlah hal. Hasil pertemuan keduanya menyepakati untuk bersama-sama menyiapkan kerjasama di Pilpres 2024. Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya kondisi ekonomi global, situasi politik tanah air, dan hasil Rakernas Partai Nasdem. Namun, baik Demokrat maupun Nasdem mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan berkoalisi. Di hari yang sama, dua tokoh bangsa, Yusuf Kala dan Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan empat mata di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain membahas masa depan bangsa, keduanya juga mengenang masa lalu. Selain itu, SBY dan JK juga saling menceritakan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya Jumat 24 Juni 2022, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Namun, hasil pertemuan belum menyepakati apapun. Keduanya mengaku tetap masih akan menjalin komunikasi lanjutan. Selain pertemuan-pertemuan, sejumlah parpol juga menggelar rapat kerja nasional. Rakernas untuk menyusun arah politik dan strategi jelang pemilu 2024. Salah satu hasil Rakernas, Partai Nasdem mengumumkan 3 bakal calon presiden yang akan diusung. Ketiga nama ini merupakan usulan dari peserta Rakernas dan bukan berasal dari internal partai, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan diwarnai aksi saling sindir antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saling sindir bermula saat Surya Paloh menyatakan partainya tak pernah merasa paling baik dan harus membuang praktik kesombongan di penutupan Rakernas Partai Nasdem. Kemudian Megawati merespon pernyataan tersebut dengan mengaku tak pernah menjelek-jelekan parpol lain. Buang itu praktek kesombongan. Merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa?
tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi. Sementara itu sejumlah tokoh terus bermanuver dengan mendekati masyarakat. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat diteriaki calon presiden saat menghadiri Festival Banjari se-Jawa Timur di Islamic Center Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Teriakan ribuan santri ini sontak menggema saat Erick Thohir tiba. Erick Thohir pun dibuat kebingungan dan langsung melemparkan senyuman kepada seluruh peserta. Selain Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku siap nyapres di pemilu 2024. Kesiapannya diutarakan saat bertemu mahasiswa Universitas Hairun, Ternate, Maluku Utara. Sandiaga menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa terkait sosok pemimpin masa depan. Sandiaga pun mengaku siap menjadi pemimpin Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pemilihan umum 2024, elektabilitas sejumlah partai politik terus berkejaran. Partai-partai politik pun terus tancap gas memanaskan mesin-mesin politik mereka. Salah satunya Partai Perindo yang terus bersiap menghadapi kontestasi 2024. Elektabilitas parpol non-parlemen ini juga terus meningkat. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam surveinya, Litbang Kompas membagi partai dalam 3 kategori. Di kelas partai non-parlemen, Partai Perindo meraih elektabilitas tertinggi, yakni 3,3%. Sementara Hanura memiliki elektabilitas 1%, disusul PSI 0,7%. Sementara di kategori partai papan menengah, PKB memiliki elektabilitas 5,4%, sedangkan P3 2,0%. Adapun di kategori partai papan atas, elektabilitas PDI Perjuangan masih tertinggi dengan 22,8%, disusul Gerindra di urutan 2 dan Demokrat di urutan 3 dengan elektabilitas 11,6%. Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia menyatakan, survei Litbang Kompas sudah sesuai dengan survei internal. Partai Perindo pun mengaku akan terus bekerja untuk bisa mencapai ambang batas parlemen. Kalau komunikasi politik yang dijalin oleh Partai Perindo itu sudah kita lakukan, khususnya Ketua Umum kami Pak Haritanu Sudibyo melakukan berbagai komunikasi politik dengan berbagai ketua umum, berbagai calon presiden yang memang itu muncul saat-saat ini. Kita sudah melakukan berbagai upaya-upaya tersebut. Bahkan mekanisme aktivitas yang kita lakukan di dalam proses koalisi non parlemen pun kita sudah lakukan. Kita kumpulkan teman-teman dari partai-partai non parlemen untuk kita juga menjalin, mewacanakan dan merelasikan berbagai aktivitas pola koalisi yang memang ada. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi tentunya Partai Perindo belum mengerucut pada salah satu nama atau siapa yang nanti akan diusung menjadi bagian dari koalisi yang memang sekarang sedang berkembang. Bila melihat tren, elektabilitas Partai Perindo ini terus meroket sejak Oktober 2021. Saat itu elektabilitas Partai Perindo sebesar 1,6%, naik 2,5%, dan di Juni tahun ini menjadi 3,3%.
Selanjutnya, publik menantikan sosok-sosok berkualitas sebagai harapan baru untuk dipilih dalam gelaran pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Sorotan Sepekan berikutnya.